nyaring di kelompok rampung, di kelompok rampung, yaitu ceritanya adalah pertolongan kakak tua. Jadi kebetulan cerita yang saya bacakan adalah dua bahasa. Cerita dua bahasa. Tadi juga pada saat judulnya apa ya? Pertolongan kakak tua. Pertolongan kakak tua. Menggunakan dua bahasa. Kalau judul bahasa Inggrisnya The Help of the Cockapoo. Oh, itu versi dari sana aslinya ya, dari bahasa Inggris. Oke, monggo dilanjut. Kalau refleksi dari saya sendiri, memang suara saya keras, jadi mungkin tadi tidak terganggu dengan kelompok yang lain. Iya, kebetulan di luar jadi aman. Kalau mungkin semua di sini ya selambung gitu. Kalau yang paling menonjol itu dari pesertanya, Pak. Dari kelompok rampung ini, mereka pandai bermain peran sebagai seorang siswa yang rasa ingin tahunya itu besar gitu. Iya, jadi setiap jadi kelebihannya itu ya mudah karena responnya positif dari anak. Iya, betul. Jadi misalnya tadi ada kalimat di pagi hari, tapi kok di ujungnya itu terasa panas. Tadi Bu Yaya, Bu Yaya menyampaikan, Bu, itu kapan pagi kok panas gitu. Jadi karena di sini adalah ceritanya gunungnya meletus begitu. Jadi, tadi yang pagi kok panas itu siapa? Bu Yaya. Bu Yaya wajar tuh anak, sudah golongan 4A ya. Jadi kritis. Ya itu, jadi kemudian rasa ingin tahunya banyak, kemudian aktifnya juga baik gitu. Jadi setelah selesai membacakan cerita, peserta juga bisa mengambil pesan yang didapat dari cerita tersebut. Dari yang panjenengan sampaikan tadi, mungkin ada yang dirasakan saya belum maksimal di sisi ini, kira-kira apa? Mungkin karena menurut saya belum kenal semua peserta, jadi saya kurang dari saya sendiri gitu. Mungkin percaya dirinya kurang gitu, karena harus menghafalkan satu persatu. Iya, karena kalau bisa hafal itu lebih komunikatif, tapi kalau belum hafal, apalagi menghadapi orang-orang yang sudah senior itu bahaya. Betul sekali. Begitu, kayaknya ya, itu dari cukup. saya. Cukup. Terima kasih untuk Bu Fajar tadi sudah menyampaikan kekuatannya, pesertanya aktif, kemudian yang agak belum maksimal karena belum pede di kelompok sendiri, ternyata praktek ngajar di kelompok yang lain. Dan ada kekuatan juga, salah satu kekuatannya tadi adalah suaranya keras, karena tidak semua guru itu punya karakter suara yang keras. Itu kan karakter ya, orang bisa ditiru. Kalau ada powernya itu ada yang full, ada yang powernya kurang. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Fajar. Ini Bu Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit refleksi, tadi saya membaca nyaring tentang kisah Nabi Yunus. Ya, alhamdulillah tadi saya bercerita di kelompok Raja Negara. Nah, alhamdulillah kekuatannya siswa-siswanya cukup antusias, Pak. Jadi lumayan bisa mengimbangi saya karena awalnya cukup grogi juga kayak gitu, harus cerita di guru-guru kayak gitu. Kemudian salah satu kekuatannya tadi karena ini buku cerita sudah biasa saya bacakan untuk anak, jadi saya sudah terbiasa ya, jadi cukup bisa menguasai isi cerita. Kekurangannya mungkin di suara saya tidak terlalu keras, kemudian sama gestur dan ekspresi mungkin kurang ekspresif gitu, Pak. Oke, itu memang nggak bisa dibuat-buat sih orang yang ada yang kalau di tempat kami namanya Pak Gogon Haryono ya. Kalau memperagakan apapun karena memang mentalnya sudah luar biasa. Kalau model MC biasa karena mentalnya luar biasa. Tapi kalau yang biasa memperagakan, contohnya ini Bapak Ibu, memperagakan membaca versi Pak Rohim. Yang senior Pak Slamet itu biasa, tapi yang muda-muda nggak tahu versi Pak Rohim seperti apa. Memperagakan huruf A seperti apa, B seperti apa. Next mau kalem orang jadi. Nah, disampaikan Bu Indah tadi, jadi salah satu
apa yang belum maksimal karena ekspresi gesturnya masih belum maksimal, dan hubungannya mungkin dengan karena di kelompok lain kalau di depan siswa-siswanya saya yakin mesti maksimal juga. Monggo lanjut Bu. Mungkin itu jadi untuk apa tadi alhamdulillahnya untuk siswa-siswanya kan ekspresif gitu. Jadi tadi pas membaca nyaring juga saya minta untuk gimana ekspresinya kalau kaget ya gitu, mereka ikut memperagakan gitu juga mau kayak gitu, dan cukup kritis juga bertanya, dan saya kaitkan juga gambar-gambarnya untuk memancing pengetahuan mereka tentang isi cerita juga bisa, dan mereka bisa mengambil pesan dari kisah yang saya bacakan. Oke, cukup Bu Winda. Terima kasih Bu Winda tadi menyampaikan kekuatan dan masih belum maksimal. Tepuk tangan untuk Bu Winda. Oke. Jadi beliau itu kekuatannya karena sudah menguasai bukunya, yang lain-lain tadi pada baru pagi dapat, siang sebagian belum maksimal penguasaannya. Kita lanjut ke kelompok kota dan bawah. Monggo Mas Aris ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksi pertama sama dengan tadi ada beberapa guru yang memang untuk membaca daring ini butuh persiapan, artinya buku bacaan yang akan kita bacakan ke anak itu memang harus kita baca terlebih dahulu supaya kita mengetahui alur ceritanya dengan baik. Itu. Kemudian kalau misalnya ada kosakata yang sekiranya anak bingung, kita sudah bisa menyiapkan dulu maksud dari kosakata baru yang mungkin akan kita perjelas di dalam cerita tersebut. Kemudian saya juga dari mana sebenarnya mau tanya, apakah untuk membaca nyaring itu harus dengan buku atau bisa dengan perangkat lain, seperti kita misalnya menggunakan di sekolah ada proyektor itu lebih gede gitu ya, itu misalnya itu kan sekarang modelnya e-book kan Pak gitu. Apakah bisa menggunakan e-book dengan kita proyeksikan ke lewat proyektor, itu bisa apa tidak? Itu pertanyaan sekarang apa nanti itu? Iya, boleh dijawab atau nanti ya Pak? Ya jawabannya boleh kan Ya. Judulnya kan bukan membaca buku nyaring, yang membaca nyaring. Oh iya. Ya, Cuma di tahap awal tuh karena zaman dulu yang dibaca buku, akhirnya kan yang ada di persepsi kita kan hanya buku. Cuma kan antara media satu dan yang lain ada kelebihan kekurangan masing-masing. Bagaimana kita mensikapi media yang kita gunakan itu saja. Itu hanya teknis saja. Monggo Mas Aris lanjut. Ya. Kemudian sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Pandan Arum dan Kalibening, sudah sangat kooperatif sekali. Okay. Tadi saya membacanya dengan berdiri karena kemarin informasi yang saya dapatkan dari Pak Holis bahwa kenapa dibuat gurunya duduk di atas kemudian muridnya di bawah itu supaya sejajar dengan buku. Nah, makanya saya ketika murid saya duduk berarti saya berdiri. Ya, itu udah tepat ya. Itu kemudian tambahan lagi tadi karena yang saya baca ini adalah buku, mungkin masuknya di sini tulisannya PAUD gitu ya. Mungkin kalau di sini nggak ada PAUD ya. Mungkin ke kelas 1 gitu ya. Jadi tadi ada bahasa yang tak campur dengan bahasa Jawa gitu ya, untuk mempermudah komunikasi dan memberikan pengertian terhadap kosakata gitu. Mungkin itu Pak kalau dari saya. Jadi ada tidak mulus bahasa Indonesia yang saya sampaikan, tapi juga ada sisipan bahasa Jawa untuk memudahkan komunikasi. Terima kasih. Kemudian apa yang dirasa belum maksimal tadi pelaksanaan membaca nyaring? Tadi itu ya Pak, yang pertama tentang persiapan, butuh persiapan gitu ya supaya kita tahu alur ceritanya. Yang saya kurang tadi seperti itu tadi karena saya sudah menyiapkan tapi ternyata ketika filenya itu laptopnya tak proyeksikan dalam bentuk portrait atau berdiri, itu ternyata
ternyata filenya nggak bisa dibuka. Oh, Akhirnya saya tadi landscape. minta file ke Bu Lastri, akhirnya dalam bentuk PDF, Oh, tidak bisa dalam bentuk itu loh yang biasa itu langsung membuka kayak buku itu tidak. Akhirnya saya pakai format PDF. Itu sih. Itu jadi sama tadi mungkin ekspresi saya juga merasa kurang gitu karena saya grogi juga. Di sini ada Bu Afif gitu ya, yang suaminya itu pendongeng gitu, jadi saya grogi gitu. Dan di sana ada teman saya juga, jadi satu angkatan, jadi saya juga grogi gitu. Jadi mungkin kurang ekspresif Pak. Kurang ekspresif nih. Oh iya, nah itu suaranya kurang keras juga. Gitu ya, karena saya khawatir kalau ini sih biasa teriak-teriak kalau di sekolahan ya Pak. Gitu, saya biasa mengkondisikan anak satu lapangan ya, tapi karena tadi suaranya kalau dikondisikan, jadi saya mengkondisikan desibel saya. Menyesuaikan. Besok beda kalau di sekolah. Oke. Terima kasih mungkin itu Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Aris. Tepuk tangan untuk Mas Aris. Jadi tadi ada beberapa yang menjadi sisi positif peserta dan lain-lain, tetapi ada kendala, yaitu penguasaan secara teknis. Tadi memang saya juga lihat Mas Aris baca agak sulit, geser-gesernya agak lancar karena menggunakan itu. Maka saya sampaikan tadi antara menggunakan media satu dengan yang lain ada kelebihan kekurangannya. Cuma kalau misalnya menggunakan buku itu kan kenapa membaca nyaring itu yang dijadikan pemodelan buku, ada kita bagaimana memperlakukan buku dengan baik. Sudah dicontohkan Mas Nurwalis kemarin kan. Jadi buku itu buka saja harus dengan lemah lembut. Terus ditanya mau nggak saya buka, belum yang dibuka. Nah orang belumnya malah dibuka. Kalau caranya memperlakukan buku dalam kegiatan membaca nyaring, jangan diartikan sing lain-lain. Jadi memang kami ketika mendapat pembekalan kemarin juga ternyata memperlakukan buku itu, karena buku itu sumber ilmu, jangan sembarangan. Kita yakin putrane jenengan sekelas siji loro kae buku wis bentuknya amburadul. Wis nekuk-nekuk wis dibuka maning engel pada swag dan sebagainya. Maka yang dijadikan model untuk membaca nyaring itu buku. Sedangkan media yang lain itu boleh Mas Nurwalis ya. Karena semua media itu bisa digunakan untuk pembelajaran, tergantung teknisnya yang berbeda-beda. Kita lanjut yang terakhir dari Ningrum. Tadi siapa yang baca ya? Monggo Mbak, siapa ya Mbak? Mbak Mary lah. Mbak Mary. Mbak Merina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Wanayasa dan Karangkobar karena sudah menjadi murid saya tadi. Ya, jadi saya tadi agak grogi karena saya merasa saya ngajar anak-anak besar. Ya Pak, jadi tadi refleksinya ketika saya membaca nyaring, yang pertama sebelum saya mulai membaca nyaring, saya usahakan, saya tanyakan kepada anak-anak ketika melihat sampul apakah dari pojok terlihat begitu, apakah semuanya sudah terlihat jelas. Kalau belum, mungkin saya akan maju lagi atau mungkin saya berdiri karena saya kan tidak terlalu tinggi. Jadi ketika tadi saya membaca nyaring itu, anak-anaknya sangat antusias. Oh, antusias. Ya, jadi tadi ketika saya baru memperlihatkan sampulnya, sudah ada yang tanya Pak. Jadi tadi saya membacakan tentang anak tupai yang jerah. Jadi baru lihat sampul wis pada Iya, jadi sangat kritis Pak. Pada luarnya belum isi dalamnya sudah baca. Kecamatan itu pada lumayan pemahamannya. Lebih kritis dari murid saya di sekolah. Contohnya tadi, ketika saya memperlihatkan sampul, apa yang anak-anak lihat, ada yang bertanya, Ibu, itu katanya anak tupai, kenapa ada kumisnya? Padahal tadi yang jadi murid saya juga ada kumisnya. Yang tanya malah. Jadi tadi saya tanya balik, kenapa sudah banyak kumis juga? Kemudian jadi tadi antusias, kemudian ketika saya membacakan, anak-anak tertarik, tidak ada yang berbicara sendiri, kemudian semua menyimak.
ikut masuk ke dalam cerita yang saya bacakan, begitu. Jadi ketika saya bertanya, anak merespon. Ketika saya berhenti membaca, anak menerka-nerka sendiri. Oh iya. Ya, selanjutnya bagaimana anak-anak menerka sendiri. Kemudian ketika cerita dilanjutkan tadi, anak-anak sangat tertarik, kemudian bisa mencontohkan ekspresi sedih bagaimana, marah, bahagia, terkejut, sesuai Kalau dengan. disuruh mengekspresikan sedih itu sudah biasa itu. Iya, tadi Sudah ekspresinya sering sangat mengalami. alami. Monggo lanjut. Kemudian di akhir cerita juga tadi bisa menyimpulkan sendiri kesimpulannya apa, begitu Pak. Kemudian ini yang menjadi sesuatu yang belum maksimal menurut jenengan apa? Masalah kumis tadi atau masalah apa? Iya masalah kumis tadi. Kemudian itu saya tadi memang belum persiapan karena di kelompok kami yang membawa buku tidak hanya satu, jadi tadi saya harus read dulu dengan teman-teman. Jadi itu Pak, mungkin saya belum ada persiapan. Iya, persiapannya belum matang ya. Iya. Oke. Terima kasih untuk Bu Mary, tepuk tangan untuk Bu Mary dan untuk kita semua. Ini yang terakhir. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai merefleksikan. Nanti hasil refleksi panjenengan kami akan memberikan refleksi juga sedikit nanti dilanjutkan oleh Pak Nurkolis ini terkait dengan refleksi.